mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Saya yakin di dalam minggu yang berlalu kita ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya membaca satu perikop minggu lalu Bapak Ibu, yaitu dari Amos, dan saya merenungkan. Kita sama-sama lihat ya, ini menarik tentang bagaimana kita seharusnya mempunyai motivasi sebagai pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Amos 7, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Mari saya baca. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. 11. Beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. 12. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, Pelihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah tempat bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat cerita bagian perikop ini ada dua tokoh sentral, yaitu Imam Amasya dan Amos. Seringkali kita melihat dan kita memahami ada banyak yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita atau bahkan oleh kita yang sikapnya seperti Amasya. Amasya ini adalah seorang pelayan dan imam Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah dia mementingkan bagaimana bentuk pelayanan, bukan kedekatan hati dia dengan Tuhan yang menitipkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam pelayanan dia. Sehingga pada saat ada kata-kata yang mungkin itu tidak cocok di hati dia tidak konfirmasi ke Tuhan, dia tidak konfirmasi dan bertanya, tetapi dia lebih mementingkan bagaimana posisi, dia lebih mementingkan bagaimana pendapat orang-orang dan bagaimana itu responnya nanti akan terjadi kepada raja. Karena apa yang disampaikan oleh Amos itu mungkin tidak sesuai dengan hatinya, atau mungkin itu menjadi kontradiktif dan hal negatif untuk didengar oleh raja dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di istana. Sehingga kalau kita melihat seringkali Amasya zaman sekarang itu juga ada di sekitar kita. Bahwa melakukan pelayanan itu untuk dilihat orang, bukan mempunyai hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat orang-orang seperti ini biasanya dia tidak terbebas dan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik itu tersirat maupun tersurat. Oleh karena itu komentarnya nggak jauh dari situ. Kalau kita lihat di sini pada Amos, bahwa Amos ini ingin mencari sesuatu di balik perkataannya untuk disampaikan kepada raja. Dan di sini kita lihat ayat 13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Ini suci kerajaan. Jadi kelihatannya alasan yang dipakai itu sangat cantik ya. Kelihatannya alasan yang dipakai, kalimat yang dipakai itu rohani. Tetapi inti yang terkandung di dalamnya sebenarnya itu adalah pembenaran. Di situ terlihat bagaimana dia mengukur dan menuduh orang untuk melakukan pelayanan berdasarkan apa yang ingin dicapai atau berdasarkan target uang yang ingin diambil. Bapak Ibu semua, kita perlu merenungkan hari ini apa yang kita kerjakan. Kita perlu memahami. Kita seharusnya belajar banyak dari tokoh kedua yaitu Amos. Seringkali kita dipanggil pelayanan itu tidak sesuai dengan bidang kita. Seringkali itu butuh bergumul. Amos adalah latar belakang peternak domba. Kalau kita lihat di ayat yang ke-15 dan 14, Aku ini bukan nabi, aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Amos ini mempunyai latar belakang sebagai pemungut buah arah hutan dan peternak. Dia tidak punya capability, dia tidak punya latar belakang pendidikan yang menunjang dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan titipkan. Tapi Tuhan panggil dia di sana. Dalam konteks ini, seringkali Tuhan memanggil kita untuk melayani di luar dari apa yang kita harapkan. Di luar dari bentuk yang pernah kita bayangkan. Tetapi tugas kita, belajar dari Amos, percaya, melangkah, bekerja dan berproses dalam melayani. Sehingga Tuhan membentuk kita untuk menjadi siap
Tentunya di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan. Amos belajar setia. Amos belajar mengambil harga keluar dari zona nyamannya. Dan akibat dari dia mengambil harga untuk melayani Tuhan keluar dari zona nyamannya, tentunya tidak semua orang itu menerima dia dengan lapang hati. Salah satunya adalah pelayan Tuhan, Imam Amazia. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita melihat dan membaca lebih dalam lagi kisah Amos dari awal hingga akhirnya, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan Amos. Dan di dalam semua challenge yang dia hadapi, keluar dari zona nyamannya, Amos tidak lari dari panggilan. Dan Amos setia mengerjakan. Dan Amos melihat rencana Tuhan digenapi di dalam pekerjaan pelayanan yang dia lakukan. Dan kita melihat ujungnya adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, di hari Minggu, di weekend ini, saya berdoa kita merenungkan kembali panggilan kita. Kita merenungkan kembali esensi dari melayani yang kita kerjakan di dalam hari-hari kita. Adakah itu lahir dari hati kita dan kedekatan hubungan pribadi kita dengan Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan titipkan dalam pekerjaan dan pelayanan kita? Atau adakah itu hanya baju rohani kita? Adakah itu bebas dari kepentingan pribadi? Atau jangan-jangan kita punya kepentingan di balik pelayanan kita? Adakah itu kita keluar dari zona nyaman dan mengikuti apa yang Tuhan mau, atau itu mengikuti kemauan kita? Bapak Ibu semua, biarlah itu jadi perenungan kita hari ini. Biarlah itu menjadi berkat buat kita. Jadilah Amos-Amos di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati, tetap di rumah saja, dan tetap menjadi berkat.